Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang semoga Allah muliakan, di Masjid Baitul Amal PT KMI Wayar & Cable Tbk, dalam rangka sholat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah patuh dan taat pada ajarannya hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Sebelum memasuki waktu Jumat, ada beberapa maklumat yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, waktu sholat Jumat pada Jumat hari ini 21 November 2025 tepat pada pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Kepada seluruh jemaah dipersilahkan untuk segera berwudu dan menempati saf terdepan terlebih dahulu. Kemudian untuk selanjutnya, untuk petugas Jumat pada hari ini yaitu khotib perangkat imam, yaitu Ustadz Dian Hidayat, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi Islam. Kemudian untuk muazin yaitu Saudara Yadi Supriyanto. Kemudian untuk khotib pekan depan yaitu Ustadz Daud Syarif, Sarjana Pendidikan Islam. Untuk yang ketiga, selanjutnya saya akan membacakan saldo DKM, wakaf, santunan kerohiman, dana santunan anak yatim per tanggal 21 November 2025. Laporan khas Masjid Baitul Amal PT KMI Wayar & Cable Tbk per tanggal 21 November 2025. Saldo Jumat lalu tanggal 14 November 2025. Saldonya adalah Rp5.725.740. Kemudian pemasukan dari tanggal 14 November sampai dengan 21 November yaitu kotak amal pada 21 November sebesar Rp1.050.000. Untuk total pemasukan yaitu Rp1.050.000. Kemudian untuk pengeluaran dari tanggal 14 November hingga 21 November yaitu biaya administrasi dan transfer bank sebesar Rp4.500. Kemudian biaya operasional sholat Jumat yaitu Rp600.000. Untuk total pengeluaran yaitu Rp4.500. Kemudian untuk saldo dana sampai dengan 21 November 2025 sebesar Rp6.171.240.000. Laporan khas wakaf Masjid Baitul Amal per tanggal 21 November 2025. Saldo Jumat lalu tanggal 14 November yaitu Rp2.261.800. Untuk pemasukan kosong dan juga pengeluaran kosong, sehingga total saldo wakaf sampai dengan 21 November 2025 sebesar Rp2.261.800. Kemudian yang ketiga, laporan dana santunan anak yatim dan kerohiman per tanggal 21 November 2025. Yang pertama, penerimaan saldo per 14 November 2025 yaitu Rp11.657.000. Untuk pengeluaran 0, sehingga saldo dana santunan anak yatim per 21 November 2025 yaitu Rp11.657.000. Kemudian yang kedua, dana santunan kerohiman, penerimaan saldo per 14 November 2025 sebesar Rp5.066.000. Kemudian untuk pengeluarannya 0, sehingga untuk saldo dana santunan kerohiman per 21 November 2025 sebesar Rp5.066.000. Dibuat oleh Bapak Agus Prasetyo selaku bidang humas dan dana, kemudian dibuat oleh Bapak Fadilah selaku bendahara, dan diketahui oleh Bapak Yulianto selaku ketua.
Kemudian untuk yang poin keempat, alhamdulillah karpet sudah terpasang di dua saf di masjid dan juga satu saf di musola driver lantai 1. Kami masih membuka kesempatan wakaf karpet untuk saf-saf selanjutnya. Kemudian kami juga membuka kembali update infak untuk santunan anak yatim, kerohiman, dan juga wakaf masjid melalui potongan koperasi setiap bulannya. Untuk pengisian form yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi Bapak Agus Prasetyo. Kemudian kami dari DKM Baitul Amal PT KMI Wire and Cable Tbk juga menghimbau kepada seluruh jamaah untuk yang pertama melakukan waktu istirahat dan ibadah sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Kemudian menjaga ketertiban dan kekhusyuan di dalam masjid. Yang ketiga, menjaga kebersihan ruang sholat dan juga area masjid. Yang keempat, melaksanakan tanggung jawab kerja dengan maksimal. Seperti diriwayatkan hadis Al-Baihaqi yang artinya Allah mencintai hambanya yang bila bekerja ia sempurnakan. Kemudian yang terakhir, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah, marilah kita berdoa kepada orang tua kita, keluarga kita, sanak saudara kita yang telah mendahului kita, yang semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doakan juga seluruh keluarga kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang dalam kondisi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan disembuhkan dari penyakitnya, serta yang ditimpa musibah, semoga Allah mudahkan segala urusan dan dilapangkan dadanya. Dan untuk yang terakhir, marilah kita doakan juga perusahaan tempat kita bekerja, PT Wire and Cable Tbk, semoga selalu menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatis sholihah. Al-Fatihah. Demikian maklumat yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه على ما أسداه وأولاه والإنعام والإكرام والخير الكثير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد ولا ظهير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، السراج المنير والبشير النذير. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن على سبيله إلى الله يسير. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون المفلحون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, sidang Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan segala puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla jalaluhu yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya kepada kita. Di antaranya nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, dan nikmat Allah yang lainnya telah Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat inilah sehingga kita senantiasa masih bisa terus melaksanakan segala aktivitas kita, khususnya melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesibuk apapun kita, pekerjaan kita dan lain sebagainya, ketika Allah sudah memanggilnya, inilah kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, menunaikan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa kita lakukan berbagai macam ubudiyah kita kepada Allah, berbagai macam doa-doa kita kepada Allah, dan segala hajat kita di Sayyidul Ayyam ini, di hari Jumat yang penuh barakah dan mulia ini, senantiasa Allah ijabah, Allah kabul, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para ahli baitnya, para sahabat yang kita selaku umatnya insyaallah masih terus eksis dan istiqamah dalam melaksanakan daripada ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang mulia ini izinkan Al-Fakir selaku khatib ingin mengajak para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah untuk selalu meningkatkan mutu kualitas iman takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan akan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selaku insan manusia, selaku hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya di muka bumi ini saudara sekalian. Dan bahkan Allah ciptakan yang namanya manusia sebagai makhluk yang sempurna, semuanya menginginkan, semuanya bercita-cita ingin senantiasa menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ingin bercita-cita ingin senantiasa menjadi hamba Allah, menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saudara sekalian. Namun hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan manusia di muka bumi ini berbagai macam suku, adat, ras dan lain sebagainya. Dan juga ada berbagai macam agama di muka bumi ini saudara sekalian. Kita sangat beruntung saudara sekalian, Allah ciptakan kita saat ini masih bisa beragama Islam saudara sekalian. Sangatlah beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan kita ini sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya, ingin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah saban harinya, saban menitnya, saban detiknya, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saudara sekalian. Bagaimana caranya saudara sekalian untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah?
sebagai manusia lupa akan kewajiban kita. Di mana kita berpijak, di mana kesibukan kita lupa akan panggilan Allah. Ini yang salah kaprah sebagai Allah, sebagai hamba Allah, saudara sekalian. Tidak berpikir bagaimana Allah sayangnya kepada kita. Tidak berpikir bagaimana Allah cintanya kepada hambanya, saudara sekalian. Kalau dia berdoa pasti Allah kabulkan. Itu janji Allah, ud'uni astajib lakum. Dalam kitab Al-Talib dikatakan bagi para ulama-ulama kita salafus saleh pernah mengatakan, saudara sekalian, cara kita untuk meningkatkan mutu kualitas ibadah kita kepada Allah yang pertama adakan pada diri kita muhasabah, saudara. Apa makna muhasabah, saudara sekalian? Apa arti muhasabah itu, saudara? Muhasabah artinya adalah introspeksi diri kita, mengevaluasi diri kita, saudara sekalian. Kemarin bagaimana ibadah kita kepada Allah? Kemarin bagaimana zikir kita kepada Allah? Kemarin bagaimana infak saudara kita di jalan Allah untuk membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim? Bagaimana amal soleh kita kemarin, saudara sekalian? Pertanyaan ini akan menimbulkan jawaban agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian. Sama halnya kita sebagai pekerja, kita sebagai karyawan, saudara sekalian. Bagaimana supaya perusahaan ini menjadi perusahaan yang terbaik? Bagaimana supaya pabrik ini menjadi pabrik yang terbaik? Adakan karyawan-karyawannya itu muhasabah, introspeksi, mengevaluasi dirinya. Apa kesalahan kecil maupun besar, agar senantiasa membawa perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang terbaik, perusahaan yang menjadi sukses ke depannya. Begitu pula kita sebagai makhluk Allah, begitu pula kita sebagai ciptaan Allah, manusia yang Allah ciptakan di muka bumi yang semata-mata untuk menyembah Allah. Muhasabah diri kita, saudara sekalian. Orang yang muhasabah, kata baginda Rasulullah SAW, orang yang mengadakan muhasabah pada dirinya, mengevaluasi dirinya, itu adalah orang yang cerdas, saudara. Orang yang pintar, saudara, agar dirinya menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian. Bukan menjadi orang yang terbelakang, bukan menjadi orang-orang yang tertinggal, bukan menjadi orang-orang yang bangga di hadapan Allah, saudara sekalian. Lalu yang kedua, para ulama-ulama saleh kita pernah mengatakan, saudara sekalian, bagaimana cara kita untuk meningkatkan mutu kualitas ibadah kita kepada Allah saban harinya? Adakan pada diri kita, yaitu mujahadah. Makna mujahadah, saudara? Arti mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian. Jangan main-main dalam ibadah kita kepada Allah, saudara sekalian. Ini banyak kita makhluk Allah yang main-main dalam ibadahnya. Kadang-kadang kita melalaikan akan perintah Allah. Kadang-kadang kita akan lupa untuk bersujud dan rukuk kepada Allah. Kadang-kadang kita main-main dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian. Ada umat manusia yang lainnya, bahkan saudara-saudara kita yang mengaku Islam, saudara sekalian, yang ibadahnya hanya setahun 2 kali. Apa itu, saudara sekalian, dimudahkan oleh Allah? Ibadah sholatnya hanya melakukan sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha saja, saudara sekalian. Sholat 5 waktu dia tinggalkan, na'udzubillahi min dzalik. Ada, saudara sekalian, yang ibadahnya hanya seminggu sekali, hanya sholat Jumat saja. Sholat 5 waktunya dia tidak pernah laksanakan, dia tidak pernah kerjakan akan kewajiban kepada Allah untuk rukun dan sujud kepada-Nya. Ingat, saudara sekalian,
demi Allah, demi Rasulullah, orang yang sholat itu adalah pembeda bagi orang-orang kafir, saudara sekalian. Ingat saudara sekalian, ada salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah umatku semua akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamat?" Rasulullah menjawab, tidak semua umatku mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat, kecuali dengan bersyarat, saudara. Apa dua syarat itu, saudara sekalian? Yang pertama, aqimis sholat, dirikannya sholat. Lihat saudara sekalian, karena kenapa? Sholat itu pembeda antara orang-orang kafir dan orang-orang Islam. Orang kafir tidak sholat, orang Islam itu sholat. Orang kafir tidak rukuk dan sujud, tapi orang Islam tidak rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara sekalian. Bahkan kalau orang yang tidak sholat meninggalkan perintah Allah, itulah orang kafir, saudara, yang keluar dari Islam, saudara sekalian. A'udzubillahi min dzalik. Kalau kita tidak dikatakan orang kafir, kalau kita tidak dikatakan orang murtad, janganlah kita sekali-kali meninggalkan akan perintah Allah sholat 5 waktu, saudara sekalian. Sesibuk apapun kita dalam kewajiban kita kepada Allah, dekatkanlah diri kita dan hati kita kepada Allah semata, saudara sekalian. Lalu yang ketiga, saudara, apa yang ketiga kata ulama salafus saleh kita agar semakin meningkat ibadah kita kepada Allah saban harinya, saudara sekalian. Yang ketiga itu, adakan pada diri kita muraqabah, pendekatan diri kita kepada Allah semata, saudara sekalian. Kenapa? Kalau kita semata-mata mendekatkan diri kita kepada Allah sebelum kita melakukan maksiat, sebelum kita sudah niat melakukan maksiat, kita takut kepada Allah semata, saudara sekalian. Sebelum kita melakukan kejahatan, kita sudah dekat kepada Allah, kita takut melakukan kejahatan, saudara sekalian. Sebelum kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk di muka bumi ini, sebelum melakukannya kita takut kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah melakukan muraqabah pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang melakukan muraqabah ini, saudara sekalian, adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan bahkan akan mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara sekalian. Adakan pada diri kita muhasabah, adakan pada diri kita mujahadah dan muraqabah agar senantiasa diri kita selamat fid din wad dunya wal akhirah, dan kita menjadi insan manusia ciptaan Allah yang begitu sempurna, yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya pada hal yang gaib dan percaya dan senantiasa melakukan sholat. Hadirin sidang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat uzma yang begitu besar dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Dan insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah, pikir kita kepada Allah, beramal saleh di muka bumi ini, baca Al-Quran tidak pernah dia tinggalkan, dan dia bekerja dengan sungguh-sungguh demi menafkahi keluarganya karena iman dan takwa kepada Allah, insya Allah dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على سائر الأديان. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه على مر الدهور والأيام. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجموع والجماعة. وقال الله تعالى جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم على الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجة وحيا عن السر والخفية. اللهم أصلح جميلة المسلمين وانصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمطالبين في فلسطين يا الله، في فلسطين يا الله، وفي كل مكان وفي كل زمن يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والبشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد ومحال وظهر وبطن أم بلادنا إلى النساء خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم طول أمورنا بطاعة الله وبطاعة الرسول وبطاعة الوالدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يحب الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله العظيم يشكركم واشكروا على نعمه ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. صلوا صفوفكم فإن صفوفكم من تمام الصلاة على فتح الصف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.